الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين ونصر جميع أولياء هذه البلدة جميع أولياء المكان وكان أرواحهم ونخصص مشايخنا وأستاذنا ونخصص له سيد الوالد والريح والجزاء سيد الحبيب حسن بن بحر وسيد محمد من علي بن عباس بن عبد العزيز مالك بن مسكون بن عبد الحسين وصالح بن محمد بن حميد بن حضار بن عبد القاسم بن بحر مصطفى بن بحر قال المقر محمد سيكون كريس وقال الصالح بن مسلم من تقول في حامد عبد السلاس الباشري وبكر بن سلم حبس الباشري والهمزة الشادي بسلم الشادي عبد الله الشادي وعلي مشهور جعفر بن الشيخ وانا سيكون بسلم عليه الله يهدي بسلم الجاسري وشاشة شاب مصطفى من السلسل من السلطان وليا شهر جبل الجلال فقر الوجود الشيخ بكر مسالك لمدن محمد كعاد والد سنة محجد الله من عيسى سنة أبو بكر سنة عمر سنة علي وأصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أسأل الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسعدهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدني قلبي بجاه النبي والآل وأصحابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا يا الله بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، alhamdulillah pada saat ini kita bisa duduk bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka untuk membaca kitab, dan pada saat ini tepat pada bab at-tarhib min qatlil insan nafsuh aw ghairu ulman musliman aw mu'ahadan, ancaman daripada membunuh diri atau membunuh orang lain secara zalim, atau orang muslim, atau membunuh mu'ahadan, membunuh orang kafir yang ada perjanjian kepada orang muslim. Kita tahu sama-sama bahwasanya setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dipastikan ada masalah-masalah yang dihadapi. Pasti ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sekelas kita, sekelas para nabi, sekelas para rasul pun juga diberikan oleh Allah ujian-ujian. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah-masalah di dalam kehidupannya. Bahkan kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak pernah luput, tidak pernah lepas mendapatkan ujian-ujian di dalam kehidupannya. Tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan musibah atau memberikan ujian kepada seorang hamba bisa dipastikan hamba tersebut bisa menanggungnya. Dan kita juga yakin bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba ujian hanya untuk menghancurkan dan menghinakan hamba tersebut. Pasti ada
tujuan-tujuan mulia kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya. Barangkali dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala kepingin mengangkat derajat seorang hamba, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba karena kepingin dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Atau misalkan Allah ingin akan ujian kepada seorang hamba karena hamba tersebut terlalu jauh pergi dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan ujian itu sebenarnya Allah memanggil hamba tersebut biar kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga yakin bahwasanya setiap masalah, setiap ujian yang Allah berikan pasti ada solusi, pasti akan ada jalan keluarnya buat orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maaf, pesan barangkali buat yang di luar sana, siapapun yang pada saat ini diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun masalahnya, sebanyak apapun masalahnya, bisa dipastikan ada solusi dan jalan keluarnya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Kita ingat tuh. Jadi kalau kita punya masalah, kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya setelah kesusahan, setelah kesedihan, bisa dipastikan ada kegampangan yang Allah Subhanahu wa taala akan tawarkan kepada hamba-Nya. Kita ingat kalau seandainya setelah hujan itu ada apa kira-kira? Kalau setelah hujan itu biasanya ada pelangi. Maka begitu juga, setiap ada masalah pasti akan ada solusi, pasti akan ada jalan keluar, pasti akan ada kegembiraan dan kesenangan setelah itu. Percaya saja. Jangan jadikan maaf membunuh diri menjadi solusi. Kadang-kadang itulah orang pada saat mendapatkan musibah lalu pada tahan dengan musibah itu. Karena musibah itu datang bertubi-tubi datangnya, dan masalah itu semua besar-besar yang datang. Lalu dia berpikir, ulun bunuh diri dah. Kenapa? Karena dengan bunuh diri lalu selesai semuanya. Ya barangkali selesainya di dunia. Tapi setelah di akhirat, setelah kita meninggal dunia kan ada negeri akhirat. Dan kita tahu sama-sama bahwasanya walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan kita sebagai orang yang beriman meyakini itu, bahwasanya kehidupan itu tidak hanya sekedar di kehidupan dunia. Akan ada pertanggungjawaban setelah itu. Pertanggungjawaban atas apapun yang pernah kita lakukan di dunia, pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kalau seandainya kita mengakhiri kehidupan kita dengan bunuh diri, maka tentu akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita cerna benar-benar di dalam hati. Maka sebelum tentu kita melakukan sesuatu, perlu kita timbang-timbang apa yang kita lakukan, apakah ada konsekuensinya. Kita yakin semua apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kemarin sudah pernah kita informasikan, kalau kebaikan yang kita lakukan konsekuensinya adalah pahala mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu juga dengan hal-hal yang tidak baik seperti bunuh diri, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah mendatangkan neraka. Makanya orang yang menjadikan solusinya adalah bunuh diri, maka dosanya adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutakanlah di sebuah riwayat, Rasulullah SAW semasa hidupnya bahkan pernah menolak untuk menyolatkan jenazah yang meninggal dunia karena bunuh diri. Jadi dari Imam Muslim yang meriwayatkan hadis dari Jabir bin Samurah, beliau berkata pernah Rasulullah didatangi, lalu pada saat itu diberi akan jenazah seorang laki-laki yang bunuh diri,
karena anak panah, tetapi jenazah itu tidak disolatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, jadi orang yang bunuh diri tidak mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW, seperti halnya orang berhutang. Jadi orang berhutang tidak disolatkan oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti sahabat-sahabat yang lain tidak mensolati, tetap sahabat-sahabat yang lain mensolati. Nah, sama dengan orang yang pada saat mati bunuh diri tidak disolati Rasulullah SAW, tapi disolati oleh sahabat-sahabat. Maka hukum bunuh diri tersebut bahkan juga berlaku bagi seseorang yang tengah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, menginformasikan kepada para sahabatnya bahwa seorang panglima perang yang dianggap hebat oleh orang-orang ternyata merupakan ahli neraka. Kenapa panglima yang dianggap kuat oleh banyak orang lalu dia masuk ke dalam neraka? Dia ahli neraka. Kenapa? Karena ternyata panglima itu bunuh diri pada saat dia berada di medan peperangan. Jadi dosanya dosa besar membunuh diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Kata Allah, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Berarti lewat firman ini Allah menegaskan orang yang bunuh diri bisa dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Orang yang bunuh diri dengan apapun itu dan apapun sebabnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, "Man qatala nafsan bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamah." Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan diazab dengan itu di hari kiamat. Jadi dengan apa dia membunuh dirinya, maka dengan itulah nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pernah bercerita. Kata Rasulullah, ada seseorang laki-laki yang terluka, ia putus asa, lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya. Darahnya terus mengalir hingga dia mati. Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hambaku mendahului dengan dirinya, maka aku haramkan baginya masuk ke dalam surga. Jadi atas dasar firman Allah tadi dan juga hadis bagi Nabi Muhammad SAW, orang yang bunuh diri masuk neraka. Jadi bagaimana mau hidupnya tenanglah di dunia kada tenang, pada saat meninggal bunuh diri kada tenang, nanti di alam barzakh kada tenang, di akhirat kada tenang. Jadi di dunia di barzakh sampai di akhirat kada tenang. Ya bahkan disebut akan juga oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Man qatala nafsahu bihadid, fahadidatu fi yadihi yatawajjah biha fi batni fi nari jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada." Kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam api neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Yang membunuh dirinya dengan pedang, dengan pisau, dengan benda-benda yang tajam, dengan besi, nanti dengan besi itulah dia menikam perutnya dengan badannya nanti di neraka jahanam, dan itu selama-lamanya dia rasakan. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan minum racun, barangkali ada masalah atau putus cinta lah, lalu ambil racun, minum racun, lalu selesai, dia anggap selesai perkara itu, enggak. Ya,
ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya seseorang bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminum sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Dan barang siapa kata Rasulullah yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam api neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka orang yang bunuh diri akan mengalami dua hal yang tidak mengenakan. Ya, sekali lagi, maka orang yang bunuh diri akan mengalami dua kengerian. Yang pertama apa? Ia akan masuk neraka jahanam yang merupakan neraka terburuk dan paling mengerikan. Di dalam Al-Quran seringkali disebut akan neraka jahanam. Labi'sal mihad, seburuk-buruk tempat. Bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itu akan Allah masukkan seseorang yang bunuh diri ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, ia akan terus diadab dengan cara yang sama dengan cara ia bunuh diri secara terus-menerus di neraka. Jadi setiap mau mati lah. Jadi kalau sempat mati, orang di neraka itu ada yang mati lah. Jangan berpikir, oh kalau seandainya dia bunuh diri di sini, nanti di neraka dia akan juga bunuh diri lalu sempat mati, tidak sempat mati. Jadi sebelum mati itu dikembalikan lagi oleh Allah terus menerus. Berarti dia akan merasakan yang namanya rasa sakit itu. Kalau seandainya orang mati, dia tidak akan merasakan sakit. Ya, tapi di akhirat tidak ada yang mati. Baik yang sudah Allah masukkan ke dalam surga, tidak ada yang mati. Yang seperti kita informasikan kemarin, orang yang masuk ke dalam neraka pun tidak merasakan mati. Kedua-duanya tidak akan merasakan mati. Semuanya kekal abadi. Di surga kekal, di akhirat kekal. Yang enak itu kalau seandainya di dalam surga kekal abadi. Kenapa? Karena akan mendapatkan keasikan, keenakan, kenikmatan yang tidak pernah terputus-putus terus selama-lamanya. Nah, yang sengsara itu kalau seandainya bunuh diri. Nah, kalau orang bunuh diri dia akan merasakan sakit terus-menerus di dalam api neraka. Nah, inilah yang tentu kita jauhi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah orang yang bunuh diri itu dihukumi kafir? Nah, pertanyaannya, apakah orang yang bunuh diri itu dianggap kafir? Maka orang yang mati dalam keadaan muslim, walaupun dia mati bunuh diri, maka tetap dihukumi muslim. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima." Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Akan tapi mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi orang yang bunuh diri tidak menutup kemungkinan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampunkan, akan. Tapi lama masuk ke dalam neraka. Nah, kita tentu maaf pada mau, kalaupun dia takdir akan oleh Allah masuk neraka, tentu ada kepingin lama-lama masuk neraka. Tapi mudah-mudahan sebagai doa kita, sebagaimana doa kita di rakaat yang kedua di sholat Jumat, kita tidak minta kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Tidak minta dihisab oleh Allah walaupun hisabnya gampang. Tapi kita minta kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan ulun ke dalam surga bighairi hisab. Karena sepertiga umat Rasulullah itu masuk ke dalam surga, yadkhuluna jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga bighairi hisab. Tapi harus sesuai tentu dengan amalan dan ibadah kita. Jangan kita minta Allah untuk dengan jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan ulun ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Cuman bangun malam oleh, sholat jamaah oleh,
Jadi harus disesuaikan permintaan dengan perbuatan. Kalau permintaan kita kepingin masuk surga tanpa hisab, ya harus beramalan-amalan orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab. Nah, mudah-mudahan semua khususnya yang ada di sini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, maka juga Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wiznu sa'iratin min khair, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wiznu burratin min khair, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wiznu dzarratin min khair. Jadi kata Rasulullah, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebiji gandum kebaikan. Dan Rasulullah mengulang itu sampai 3 kali. Jadi yang bunuh diri kalau imannya ada masih di dalam hatinya, bisa dipastikan ia masuk ke dalam surga. Cuman tadi prosesnya agak aneh. Nah, ini berbicara tentang membunuh diri. Tapi juga ada selain bunuh diri, ada orang yang bunuh orang lain. Dan pertanyaannya, kalau membunuh orang lain, kamu gimana hukumnya? Hukumnya ya sama, dosanya dosa besar juga. Bunuh orang lain. Kan sekarang lagi viral-viral bunuh orang. Ya kan? Lagi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari membunuh dan juga dibunuh. Ya kan? Lalu apa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang orang membunuh orang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtul nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haqq, kecuali dengan benar. Jadi kalau benarlah boleh membunuh orang. Sebagaimana kita pernah dengar akan hadis kata Rasulullah SAW, la yahillu damu muslimin illa bi'ihdatsalath. Kada halal darah orang muslim itu kecuali salah satu daripada 3 hal tersebut. Jadi kalau seandainya ada seseorang muslim melakukan salah satu daripada 3 hal tersebut, maka boleh ditumpahkan darah untuknya. Apa itu? Yang pertama, as-sayyiduz zani. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Yang ketiga, at-tariku lidini wal mufariqu lil jamaah. Yang pertama adalah as-sayyiduz zani. Apa as-sayyiduz zani? Laki-laki atau perempuan dia berzina tapi masih ada akdun sahih, dia masih berada di akad yang sahih. Maksudnya dia pernah nikah, lalu dia berzina, namanya zina muhsan. Maka hukumannya apa? Hukumannya dirajam sampai mati. Lalu yang kedua apa? An-nafsu bin nafsi. Ini hukum Islam lah. Ini hukum Islam. An-nafsu bin nafsi, orang membunuh dibalas bunuh. Yang ketiga apa? At-tariku lidini wal mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya alias murtad. Maka 3 ini halal baginya darahnya. Selain daripada itu, tentu mengalirkan darah seseorang hukumnya dosanya dosa besar. Apalagi yang dibunuh itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibunuh itu orang beriman kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain. Apa kata Allah? Kata Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban 'azima." Coba lihatlah bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh orang mukmin,
muta'ammidan sengaja membunuh orang mukmin, apapun alasannya, maka fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, selama-lamanya di neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah Subhanahu wa taala mengutuknya. Wa addalahu adzaban 'azima, dan Allah sediakan baginya azab yang besar. Lihat, balasan dari Allah itu jahannam. Yang kedua, Allah marah, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, Allah mengutuknya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya dosa yang azab yang sangat besar. Empat azab Allah tumpah ruahkan, Allah berikan kepada orang yang berani membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangankan membunuhlah, menyakiti orang mukmin dosanya besar. Menyakiti orang mukmin, menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah, menyakiti Allah. Coba bayangkan. Menyakiti orang mukmin, menyakiti Allah. Makanya kalau seandainya ada keinginan untuk menyakiti orang muslim dengan apapun itu, dengan tangan kah, dengan mulut kah, maka perhati akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man adza mu'minan faqad adzana, wa man adzani faqad adzallah, wa man adzallah ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengganggu orang mukmin, mengganggu apa saja. Mengganggu itu kan banyak. Mengganggu itu banyak. Tiba-tiba jalan ngomong makan orang itu kan mengganggu. Menghibah orang itu kan mengganggu orang mukmin. Kenapa? Karena zikruka akhaka bima yakrah. Hibah itu engkau menyebut akan tentang saudaramu yang tidak senang apabila dia mendengar. Berarti apa? Berarti kan terganggu kalau seandainya diomong akan tidak baik. Bahkan yang pernah oleh informasi akan ghibah itu tidak hanya sekedar kita membicarakan tentang sosok orangnya, tapi juga tentang apapun yang ada hubungannya dengan sosok orang tersebut. Itu termasuk ghibah. Misalkan seseorang pakai motornya buntut, kita bicarakan bukan orangnya, tapi motornya, itu pun juga ghibah. Ya Allah, itu motor sidin kenapa jelek banget, misal. Ini termasuk ghibah. Ya kan? Atau misalkanlah rumah seseorang, kita lewat, tiba-tiba kita lihat rumah sidin kok buruk benar. Itu termasuk ghibah. Atau pakaiannya, pakaian kopiah buruk, begitulah kita lewat, kita bicarakan. Ya Allah, kopiah sidin kenapa pakai itu, kada ada lagi ya, kada bisa beli lagi ya, kada bisa beli baru kan. Itu juga ghibah. Jadi apapun yang kita bicarakan tentang orang lain, maka itu hukumnya ghibah. Kalau seandainya kita membicarakan tetangga kita, barangkali kita bisa minta ampun, minta maaf. Kita bisa datang minta ampun lah, untuk kemarin membicarakan dia. Tapi kalau seandainya yang kita ghibah itu orang yang ada di TV misalkan, kita lagi nonton lah, tiba-tiba ada sosok misalkan pemain di sepak, lalu kita bicarakan, oh hidungnya pesek lah, bisa. Ya Allah, orangnya maaf ya, hitam, jelek dan lain sebagainya. Nah kan susah bagi kita untuk minta maaf. Ya kan? Kalau di televisi, kalau di sekeliling kita barangkali kita bisa minta maaf. Makanya benar-benar dipikir akal sekali. Jangan pernah menyakiti hati dan perasaan orang mukmin. Maka orang yang paling jelek itu siapa? Kata Rasulullah SAW, syarrun nas man tarakahun nas ittiqa'ul fuhshi. Manusia paling jelek adalah yang ditinggalkan masyarakat karena takut akan kekejiannya, akan kekejian yang dia lakukan. Coba lihat,
kita mengambil pelajaran dari Syekh Ahmad Ar-Ramli. Ada seorang alim lah, seorang yang dekat kepada Allah namanya Syekh Ahmad Ar-Ramli. Beliau meninggal dunia, lalu pada saat itu bangun anaknya yang bernama Muhammad Ramli. Abahnya Ahmad, anaknya Muhammad. Ya kan? Begitu tuh nama orang-orang bahari, nama orang dulu itu singkat saja, simpel saja. Biasanya satu kalimat saja, Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, paling itu saja. Jadi nama ayahnya Ahmad, nama anaknya Muhammad. Setelah abahnya meninggal dunia, anaknya yang bernama Muhammad berdiri di depan manusia pada saat itu, lalu berucap kepada manusia yang hadir pada saat itu. Kata si dia apa? Ishhadu anna walidi hadza mata wa qad salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Saksi akan wahai manusia, kata anaknya, bahwasanya ayah ulun yang namanya Ahmad Ramli dia meninggal dunia, sedangkan manusia semua selamat dari lisannya dan juga dari lidahnya. Abah ulun kada pernah mengejek-ngejek orang lain, kada pernah menghina orang lain, kada pernah merendahkan orang lain dengan lidahnya, pun tidak pernah menyakiti orang lain dengan tangannya. Saksi akan. Subhanallah. Yang ini kita bisa ambil pelajaran dari kehidupan Syekh Ahmad Ar-Ramli, bahwasanya beliau tidak pernah menyakiti orang lain dengan apapun itu bentuknya. Karena hakikat orang muslim itu kita tahu benar. Hakikat orang muslim itu al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang lain selamat dari lidahnya dan juga dari tangannya. Nah, mudah-mudahan kita mampu untuk menjaga lidah kita, mampu untuk menjaga tangan kita, untuk menjaga semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita gunakan semua yang Allah berikan untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah.